Kamu ingat gak sih, kapan dan di mana kamu ketemu sama cinta pertama kamu? Atau mungkin kamu ingat makanan apa aja yang dia suka? Tetapi, kenapa kamu gak ingat sama makan siang yang kamu makan 1 minggu yang lalu? Itu semua berkaitan dengan memori. Jadi, memori merupakan sebuah kesanggupan dalam menyimpan informasi dalam beberapa waktu, atau bahkan seumur hidup. Kemudian dikeluarkan lagi pada saat dibutuhkan. Dalam memori memerlukan 3 proses utama. Yang pertama itu encoding, yaitu proses mengubah informasi sensori ke dalam representasi mental. Tipe encoding ini bisa berupa visual, akustik, atau semantik. Yang kedua ada storage, yaitu proses menyimpan dan mempertahankan informasi untuk jangka waktu tertentu. Setelah informasi dienkode, ia disimpan di short term memory ataupun long term memory. Nah, disinilah informasi bisa tetap bertahan dalam hitungan detik, menit, hari, atau bahkan seumur hidup. Yang ketiga itu retrieval, yaitu proses ketika kita mencoba mengingat atau menggunakan kembali informasi dari long term memory. Selanjutnya, teori memori menurut Tolving. Yang pertama itu ada memori episodik. Memori episodik merupakan jenis memori yang menyimpan pengalaman pribadi kita atau kejadian yang pernah kita alami lengkap dengan waktu, tempat, dan konteks emosional dari pengalaman tersebut. Contohnya seperti di awal video tadi, kamu ingat kapan dan di mana kamu ketemu sama cinta pertama kamu. Nah, emosi juga memainkan peran penting dalam memori karena pada saat jatuh cinta, otak kita ini melepaskan hormon dopamin yang membuat pengalaman tersebut lebih tersimpan kuat. Sedangkan makanan yang kamu makan 1 minggu yang lalu itu merupakan kegiatan biasa tanpa emosi yang kuat. Jadi pengalaman tersebut itu tidak diproses secara mendalam. Yang kedua, memori semantik, yaitu memori yang menyimpan fakta dan pengetahuan umum yang kita tahu, tapi tanpa kaitan waktu yang spesifik kapan kita mempelajarinya. Yang ketiga, memori prosedural, yaitu memori ini terkait dengan keterampilan dan tindakan yang dilakukan secara otomatis setelah kita mempelajarinya. Nah, jadi itu penjelasan dari pertanyaan di awal video tadi. Selanjutnya ada studi kasus yang saya ambil dari Jurnal Ilmu Kesehatan Bakti Husada Health Science Journal. Nah, jurnal ini berjudul Pengalaman Trauma Masa Kecil dan Eksplorasi Inner Child pada mahasiswa keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Latar belakangnya, sepanjang rentang kehidupan, banyak peristiwa yang telah mewarnai perjalanan hidup seseorang. Salah satunya adalah pengalaman traumatis ketika masih anak, sehingga berdampak pada menetapnya inner child hingga dewasa. Dan studi kasus pendahuluan terhadap 33 mahasiswa ditemukan 7 partisipan dengan pengalaman trauma yang serius. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa 7 partisipan ini mengalami pengalaman trauma masa kecil yang serius. Nah, ini terjadi itu pada saat usia 5-10 tahun. 6 dari 7 partisipan ini memiliki trauma dalam keluarga, dan 1 partisipan ini trauma karena bullying di sekolah. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa pengalaman trauma masa kecil serius akan berdampak buruk bagi jiwa anak yang terperangkap pada tubuh orang dewasa, di mana pengalaman peristiwa traumatis yang dialami pada masa kecil itu disimpan dalam memori episodik, yang mana dapat mempengaruhi perkembangan inner child. Selain itu, memori prosedural yang berkaitan dengan keterampilan dan kebiasaan juga dapat terpengaruh, misalnya dalam pola interaksi sosial yang terbentuk akibat trauma.